warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Ahmad Tabiin selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan dan semua kawan-kawanku tercinta yang ada di kelas kewirausahaan B. Saya bernama Dian Nurmawadah, NIM 2119299, akan menjelaskan materi tentang pola pikir dan perilaku kewirausahaan. Di sini saya mengambil 5 subtema. Yang pertama ada definisi pola pikir kewirausahaan, yang kedua dimensi pola pikir kewirausahaan, yang ketiga pola pikir kewirausahaan, yang keempat perilaku kewirausahaan, dan yang kelima minat usaha. Yang pertama yaitu definisi pola pikir kewirausahaan. Apa itu pola pikir kewirausahaan? Dilihat dari petaran kata dulu ya. Pola pikir berarti itu kan mindset, cara pandang, cara berpikir. Sedangkan kewirausahaan sendiri yaitu suatu usaha seseorang untuk menciptakan suatu hal atau lapangan pekerjaan, ya, lebih familiarnya usaha seseorang untuk menciptakan sesuatu. Nah, dari sini dapat ditelaah ya bahwa definisi pola pikir kewirausahaan sendiri yaitu usaha yang dilakukan oleh orang untuk melangkah di suatu peluang yang berisiko, yang mana peluang itu tidak ada kepastian yang jelas. Jadi mudahnya itu berjibaku ya. Jadi orang yang mau melakukan usaha atau wirausaha itu berani mengambil suatu resiko atas apa yang akan ditempuh. Lalu yang kemudian yang kedua yaitu dimensi pola pikir kewirausahaan. Apa saja dimensi dari pola pikir kewirausahaan itu? Menurut seorang ilmuwan, ya, tokoh, menurut Henley dan Shepard, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2009, ada 5 dimensi dari pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, goal orientation. Yang kedua, metacognitive knowledge. Yang ketiga, metacognitive experience. Yang keempat, metacognitive choice. Dan yang kelima, monitoring. Apa dari penjelasan itu semua? Yang pertama, goal orientation. Itu pada intinya goal, tujuan. Berarti seseorang itu harus menentukan tujuan dia atau misi, motivasi dari dia melakukan usaha itu. Lalu yang kedua, metacognitive knowledge, yaitu pengetahuan, seberapa banyak, seberapa luas pengetahuan seseorang itu tentang usaha yang akan dibukanya. Terus yang ketiga yaitu experience, metacognitive experience, apa? Pengalaman. Nah, jadi orang yang melakukan usaha itu tentunya pasti membutuhkan pengalaman agar semakin matang dalam berusaha. Lalu yang keempat, metacognitive choice, pilihan. Pilihan apa? Setelah dia merasakan usaha-usaha yang dia tempuh, pilihan apa, usaha apa yang benar-benar ia matang setelah dipertimbangkan, setelah pengalaman-pengalaman yang terjadi dan menjadi inspirasi untuk ide buat usaha, itu dia memilih apa ya. Kemudian monitoring, yaitu mudahnya evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu pola pikir kewirausahaan itu sendiri. Berbicara pola pikir, tentunya ada faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi pola pikir seseorang dalam menentukan usahanya atau sebagai seorang wirausaha. Yang pertama ini ada faktor internal. Menurut Suranto dalam bukunya yang terbit tahun 2012, yang pertama memiliki kemampuan menulis. Kemudian yang kedua, kesadaran wirausaha. Yang ketiga, semangat berwirausaha. Yang keempat, menggali kelebihan dan menutupi kekurangan dirinya. Yang kelima, memiliki jaringan usaha. Yang keenam, memiliki mental mandiri. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Yang delapan, percaya diri. 9, ulet dan tekun. 10, tidak mudah menyerah. Nah, itu faktor internal ya. Kemudian faktor eksternal apa saja? Meliputi 4 lingkup, yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan dunia usaha, yang ketiga lingkungan fisik, yang keempat lingkungan sosial ekonomi. Tentunya faktor internal maupun eksternal itu sangat mempengaruhi dalam tingkah laku atau pola pikir, belum mencapai tingkah laku, masih dalam pola pikir seseorang ya. Karena di situ bagaimana mindset terbentuk dari pengamatan dia dalam melakukan usaha itu sendiri, termasuk
bagaimana dia percaya diri dalam melangkah serta mengaplikasikan idenya, itu termasuk dari faktor-faktor tadi. Kemudian ada yang keempat, yaitu poin apa itu perilaku kewirausahaan. Ya, perilaku merupakan tindak lanjut dari berdasarkan pola pikir tadi. Jadi ini langsung ke actionnya. Perilaku itu suatu hasil dari pola pikir itu kemudian dilakukan. Itu perilaku. Lah, apa saja perilaku seorang wirausaha? Sebagai seorang pengusaha yang baik, belajar adalah hal yang penting. Belajar bisa didapatkan di mana saja, di antaranya belajar dari sebuah kegagalan. Nah, bicara kegagalan, seorang pengusaha tidak takut gagal. Kenapa? Dengan kegagalan itu, orang akan semakin banyak belajar. Dan dari kegagalan justru dia semakin banyak mengerti arti perjuangan itu untuk mencapai suatu tujuan atau 5 dimensi dari pola pikir kewirausahaan itu tadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu poin minat usaha. Nah, masuk ke minat usaha, apa saja sih yang bisa menumbuhkan minat usaha itu atau tidak? Apa saja sih caranya? Caranya yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Jika kita sudah niat, apa itu usaha yang akan kita tegakkan, pasti kita akan tekad bulat untuk melaksanakannya. Yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Ya, seorang pebisnis, seorang pengusaha itu harus cerdas membaca peluang apa yang tepat sesuai dengan passionnya dia, soft skillnya dia itu apa. Yang ketiga, pelajari kisah sukses orang lain. Tentunya orang-orang yang mau mengindahkan kata-kata bijak dari orang-orang besar atau belajar dari pengalaman orang-orang yang besar, tentunya suatu saat dia akan menjadi besar pula. Kemudian yang keempat, modal. Yang kelima, fokus dalam berwirausaha. Yang keenam, memiliki kemampuan menjual. Yang ketujuh, lakukan sekarang juga. Itu saja penjelasan dari pemaparan makalah yang saya buat. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan mudah diterima oleh kaum literasi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berusaha. Salam entrepreneurship.